Sahabat Channel, selamat datang di Women's Talk. Senang sekali saya Vina Munawar kali ini menemani Anda dalam perbincangan seru bersama sosok-sosok inspiratif wanita di dunia atau di industri kecantikan kali ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan JS Nail Supplier and Academy yang merupakan distributor alat-alat nail art dan juga akademi pelatihan bagi pemirsa yang mau belajar nail art nih. Nah ikutin saya yuk. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan layanan nail art telah meningkat pesat terutama di kalangan milenial yang selalu mencari tren terbaru dalam dunia kecantikan. Pelanggan tidak hanya menginginkan desain yang menarik, namun juga kualitas dan keamanan layanan yang diberikan. Oleh karena itu, bisnis nail art yang berhasil harus mampu menghadirkan layanan berkualitas tinggi dengan menggunakan produk yang aman dan ramah lingkungan. Salah satu pelaku bisnis di industri ini adalah JS Nail yang sejak 2018 telah berkembang menjadi supplier dan ekosistem untuk kebutuhan nail artist dan perlengkapan pemilik salon. Selain produk, JS Nail juga menyediakan kursus nail art yang bisa diikuti baik dari tingkat pemula hingga profesional. Lantas seperti apa strategi JS Nail dalam memanfaatkan momentum bisnis industri kecantikan yang berkembang pesat? Saksikan perbincangannya bersama dengan owner JS Nail Supplies and Academy, Shinta Dewi, hanya di Women's Talk. Nah pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan seorang sosok pengusaha wanita yang tidak hanya membuka salon ya, tapi juga menjadi pilar bagi para nailist Indonesia melalui penyediaan produk dan juga akademi pelatihan nail art. Langsung saja kita sapa Kak Shinta Dewi. Halo, apa kabar Kak Shinta? Apa kabar? Alhamdulillah. Kak Shinta ini kan tadi aku udah lihat ya, banyak sekali nail polish ya di sini. Betul. Kalau boleh tahu, boleh ceritain nggak sih awal mula membangun bisnis ini tuh apa sih inspirasinya? Oke, jadi aku perkenalkan dulu ya. Jadi kita itu dari company namanya JS Nail Supplies and Academy. Jadi sebenarnya kita itu adalah ekosistem untuk nail artist membangun karir mereka di nail industry. Pun juga dengan business owner yang mau bikin nail salon gitu. Nah kalau inspirasinya sebenarnya tidak ada inspirasi Kak. Justru ini tuh dulu adalah escape aku waktu aku kuliah. Jadi dulu tuh aku kuliah teknik by the way. Wah, teknik ya? Iya. Tapi aku emang suka banget sama art, suka sama warna. Jadi dulu sambil kuliah aku juga sambil kerja ngerjain ini gitu. Jadi dulu aku ngerjain klien kuku gitu sebagai nail artist. Aku kerjain di cafe, kerjain di kos kayak gitu. Nah ternyata setelah dijalankan lebih lanjut kok asik banget gitu, seru banget gitu karena dinamis gitu. Jadi kayak tiap hari tuh ada aja yang beda, tren tuh ada aja yang baru. Nah jadinya aku terusin sampai sekarang kayak gitu. Oke, berangkat dari hobi jadi ya pemirsa ya, lalu menghasilkan. Iya betul. Kalau boleh dikenal nih Kak, ada apa aja sih produk-produk dari JS Nail Supplier ini? Dia supply dari berbagai merek atau bagaimana sih Kak? Oke, jadi ini aku jelasin dulu ya kurang lebih. Jadi kita itu punya sekitar 1000 item Kak. Tapi produk utamanya itu sebenarnya adalah gel polish. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah kutek yang bahannya resin Kak. Jadi beda nih sama yang Kakak kalau beli kayak di mall yang langsung dipakai, ditiup-tiup bentar kering. Nah itu beda. Jadi ini tuh bahannya tuh resin. Nah kita pakai kutek ini nanti dimasukin ke dalam lampu UV dan itu nanti akan bisa tahan 1 bulan. Ini produk utamanya. Dan juga aku punya produk kedua. Ini tuh produk komplementerinya. Kakak boleh coba ini lotion. Jadi kalau customer di salon itu kan suka spa gitu. Jadi setelah dikutekin mereka mau mereka mau dieksfoliasi, habis itu dilembabkan kulitnya. Kayak gitu. Jadi yang biasanya kalau kita nail art kan nggak cuma diwarnain ya kuku-kukunya, tapi juga scrub dan lain sebagainya. Itu ada juga produknya Kak. Iya betul. Jadi udah dari ini ya semua dari awal sampai akhir ada juga. Berarti selain maksudnya ada nail polish, ada
apa sih Kak? Maksudnya ada pelatihan juga dan lain Betul, sebagainya kan tadi di-mention. iya. Itu sistem pelatihannya seperti apa sih? Nah, jadi kan kita bentuknya seperti ekosistem nih Kak. Jadi nggak cuma jual produk aja, nggak cuma ngajarin aja, tapi kita bisa sediakan dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya ada business owner yang mau buka nail salon, tapi mereka nggak bisa skillnya nih. Nah, jadi kita yang sediakan produknya dan kita akan trainingin karyawannya. Kayak gitu. Jadi terima beres gitu. Jadi business owner terima beres, kita yang take care semuanya. Dan juga kalau misalnya ada nail artist, ada orang misalnya pengen jadi nail artist gitu. Aku pengen buka studio sendiri, pengen buka nail art sendiri. Nah, itu ada course-nya juga. Tahapannya itu berbeda-beda tergantung mau seberapa besar atau seberapa banyak ilmu yang mau dikuasai. Kayak gitu. Oke, jadi ini lebih ke business to business ya Kak? Betul, jadi ini B2B. Jadi kalau misalkan pemirsa yang mau bikin nih nail studio atau nail bar itu bisa dari from zero to hero tuh bisa sama Kakak ya? Betul, bisa. Jadi dari awal banget. Jadi gimana tuh Kak? Bisa jelasin nggak sih alurnya? Pasti pemirsa juga di rumah penasaran ya kalau misalnya mau bikin nail art gitu, bingung kan, masih ngawang-ngawang apa aja yang harus dilakuin, produknya apa aja. Terus gimana sih bikin kuku-kuku tuh sampai bisa secantik itu kan juga pasti perlu proses tuh. Itu gimana Kak? Kalau dari Kakak? Nah, biasanya jadi kalau mau masuk ke nail industry itu ada dua, mau menjadi nail artist atau mau jadi business owner. Kalau nail artist itu biasanya akan belajar secara personal. Jadi misalnya kayak aku pengen jadi nail artist, ya udah aku belajar gitu. Lalu nanti aku latihan dan aku pegang klien kayak gitu. Nah, tapi kalau yang kedua itu business owner. Kalau business owner jadi dari nol, belum punya karyawannya, belum punya ilmunya, bingung mulai dari mana. Nah, itu bisa sama kita mulai dari pengadaan alat bahan, nanti trainingnya juga dari nol. Nah, ini sebenarnya yang challenge banget nih Kak, soalnya kalau training karyawan itu kan kita mengajarkan manusia yang sebenarnya nggak tahu nih interest atau enggak nih di beauty gitu, tapi kita ajarin sampai mereka punya keterampilannya. Kayak gitu. Nah, jadi bener-bener dari situ nanti sampai mereka udah jadi itu pun bertahap. Jadi kan ada yang stepnya itu cuman misalnya manicure dulu, jadi kukunya dibersihin dulu, lalu aplikasi kutek gel. Nah, itu harus rapi. Nah, nanti kalau dia sudah bisa manicure dan aplikasi kutek gel, di-upgrade lagi belajar spa kayak gitu. Jadi belajar massage, terus abis itu belajar treatment komplementer yang lain. Terus nanti kalau udah baru masuk ke desain. Nah, desain ini tuh juga sebenarnya banyak banget. Makanya aku bilang tuh seru banget. Karena desainnya tuh nggak habis-habis gitu. Hari ini belajar, besok belajar, tahun depan belajar, ada aja yang baru lagi gitu. Nah, jadi kalau udah sampai yang skill yang kompleks, yang misalnya kayak desain, terus nanti nail extension, jadi kukunya bisa dipanjangin. Nah, itu sebenarnya makin ke atas tuh mungkin yang menguasai akan semakin sedikit karena harus bener-bener yang interested gitu. Iya, dan juga dedikasi ya. Iya, betul. Karena kayak level tidak ada mungkin ya. instan, tidak ada instan. Iya. Nah, tapi kalau kakak lihat sekarang kan nail art nih kayaknya bukan cuma sekedar hobi ya saat ini ya, sudah Iya, menjadi satu betul. industri baru yang juga bernilai Betul. tuh. Nah, kalau penasaran nih, kalau kakak sendiri melihat gimana sih pasar industri nail art ini di Indonesia bagaimana? Oke. Tapi jangan jawab dulu ya Kak, kita jeda dulu, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, kami lagi bersama kami di Women's Talk, masih bersama Kak Sinta selaku owner dari JS Nail Supplier and Academy ya Kak. Kak, kalau kita melanjutkan obrolan tadi ya terkait gimana sih Kakak melihat potensi pasar atau industri nail art ini di Indonesia bagaimana? Oke, sebenarnya yang ngelihat bukan cuma aku ya, tapi banyak orang yang ngelihat emang beauty industry ini tuh lagi merekah-merekahnya ya. Jadi banyak banget yang sekarang tuh yang tadinya nggak pernah perawatan sekarang udah aware gitu kayak oh iya harus perawatan gitu. Jadi kalau aku sendiri melihat nail industry ya of course lagi berkembangnya ya. Jadi kayak lagi seru-serunya sekarang sih menurut aku, dan banyak banget yang interested in this nail industry. Sekarang bahkan udah banyak banget orang yang gak bisa nih kalau tiap bulan gak ganti manicure gitu. Udah menjadi kebutuhan ya iya, sepertinya betul. ya. Sih, tapi kalau kakak melihat tantangannya tuh bagaimana tuh sebagai seorang yang memang bergeluti di dunia industri nail art ini, tantangannya tuh apa aja sih? In general sebenarnya kalau tantangan kita ya sebagai JS Nail Supplier and Academy ya,
Itu tantangannya adalah banyaknya, of course karena industrinya itu lagi berkembang, jadi pasti banyak orang-orang yang kayak mengajarkan ilmu-ilmu yang menurut aku banyak yang misleading, kayak gitu. Jadi kayak mungkin maunya uang cepat, kayak gitu. Jadi sedikit banyak kita tuh juga sering beresin masalahnya orang gitu kan. Jadi banyak banget yang ternyata tuh orang salah belajar gitu. Jadi belajarnya misalnya ada orang baru belajar 1 minggu, nanti dia akan buka course. Nah, nanti kalau udah ada orang lain yang belajar, mungkin harganya tergiur ya, karena harganya pasti lebih murah dong dari kita gitu. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya jadi nggak dapet ilmunya, jadi clueless lagi, balik lagi dari nol kayak gitu. Kalau di nail industrinya sendiri kayak gitu. Oke, berarti mungkin masyarakat juga masih belum sepenuhnya teredukasi. Betul, gitu ya, Kak. iya. Belum juga sepenuhnya aware terkait yang mana sih nail art yang aman dan juga yang Betul. bagus tuh gimana. Tapi kalau saya melihat di lapangan ya mungkin banyak pengalaman-pengalaman teman-teman juga kalau nail art tuh ada yang sampai kayak jamuran, gitu-gitu. Nah, itu gimana sih, Kak? Nah, itu tantangan kedua, Kak. Karena yang tantangan pertama tadi itu. Jadi karena mungkin belajarnya masih belum maksimal dan dipaksain nih, ini mumpung industrinya lagi bagus banget, aku buka besok kayak gitu. Nah, jadi banyak yang menggunakan teknik-teknik yang sebenarnya tuh salah gitu. Makanya jadi ada kasus seperti itu. Dan ini adalah tantangan yang lebih besar karena jadi banyak orang yang merasa kayak, oh aku nggak mau pakai kutek gel karena kutek gel itu bikin kuku rusak, bikin kuku tipis, bikin kuku jamuran. Padahal aslinya tuh enggak sama sekali gitu. If we do it right, kalau tekniknya benar itu nggak akan merusak kuku gitu. Jadi kayak kuku aku sudah sekitar 13 tahun main kuku dan ya fun-fun aja sebenarnya. 13 tahun selalu pakai ya, Kak? Iya, nggak pernah kosong. Berarti walaupun selalu pakai juga kukunya tetap sehat ya? Betul. Berarti juga bagi konsumen juga ingin bikin kuku gitu, jangan tergiur juga dengan harga yang murah. Pastikan dulu nih artisnya itu memang benar-benar bisa dan juga aman ya, Kak? Iya, dan juga produknya itu juga harus yang berkualitas gitu. Nah, kalau ini sebenarnya Nico ini, brand ini adalah house brand kita yang sudah kita kembangkan mungkin kita bisa bilang sekitar 6-7 tahun ya, sampai akhirnya di tahun 2025 kemarin officially brand ini sudah kita jual sebagai house brand kita, sudah BPOM, jadi sudah lulus BPOM, sudah lulus uji lab, jadi sudah pasti tidak mengandung formalin, terus habis itu ya intinya tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, dan juga ini sudah halal juga, Kak. Tapi halal bahan bakunya ya, aku nggak bilang ini breathable, tapi ini halal ingredients kayak gitu, jadi pastiin harus menggunakan produk-produk yang high quality kayak gitu. Tentunya pagi sudah BPOM sudah dipastikan bisa aman ya, Kak. Betul. Nah, Kak, kalau sejauh ini sudah berapa murid atau berapa salon sih yang udah dilatih di SNail ini? Berapa ya? Mungkin kalau salon aku bisa bilang hampir 100 ada kali ya. Soalnya kita banyak training-training dari luar Jakarta juga. Jadi yang kayak dari luar kota, luar pulau itu juga datang. Kita ke sana juga, paling jauh aku pernah ke Berau. Jauh juga ya, Kak? Jauh. Ada banyak. Maksudnya beauty industry itu di luaran sana itu mungkin kita nggak aware, tapi itu tuh berkembang juga gitu. Tapi kalau murid lebih susah dihitungnya sih, Kak. Soalnya banyak yang kayak suka tiba-tiba belajar, besok nanti upgrade lagi gitu. Jadi lebih banyak juga ya. Tapi kalau untuk dari sisi produknya yang best seller itu yang disuplai itu apa aja, Kak? Kalau untuk produk bestseller kita yang ini nih, Kak, yang botol silver. Nah, ini namanya adalah building base. Jadi ini tuh produk yang mungkin aku bisa bilang di Indonesia itu sedikit banget gitu. Jadi building base ini fungsinya biasanya kan kalau kita kotekan ada colornya, pakai warna kan. Nah, itu biasanya totalnya itu sekitar 5 lapis, 5-6 lapis dari step pertama sampai step terakhir. Nah, building base ini tuh 3 in 1. Jadi 3 step dijadiin 1 lapis ini aja. Jadi nggak perlu banyak step-stepnya ya? Iya, kalau stepnya nggak banyak berarti waktunya juga lebih singkat. Nah, sekarang kan customer itu banyak yang suka maunya cantik tapi maunya cepet kayak gitu. Jadi 1 jam selesai gitu. Nah, ini lagi booming banget di kita.
produk ini. Oke, produk ini jadi 3 in 1, jadi sekali pakai langsung bisa ya Kak berarti ya? Betul. I see. Terus selain ini produknya udah diimpor juga ke luar negeri atau Kak juga ngimpor nih produk dari luar negeri ke dalam negeri? Sebenarnya kalau produk kita sendiri itu masih mix-mix Kak. Jadi karena kan bahan bakunya kita nggak bisa fully dari Indonesia. Jadi masih banyak yang kita mesti impor. Kayak gitu. Tapi produksinya sudah di Indonesia. Kayak gitu. Tapi untuk ekspornya sebenarnya tahun ini lagi mau dikerjain, doain aja semoga kita bisa cepat ekspor, amin. Tapi kalau orang luar negeri yang beli ke kita itu lumayan sih, kayak ada dari Singapura, terus daerah-daerah Eropa, kayak misalnya dari Amsterdam, dari Denmark, terus abis itu ada dari Middle East, kayak gitu. Cuman itu masih manual Kak, jadi kayak memang kita ship worldwide, jadi mereka order lalu kita kirim aja gitu. Tapi nggak officially kita punya reseller di luar negeri, belum. I see. Doakan tahun ini. Amin ya, tapi itu juga cakupannya udah luas juga ya. Iya lumayan, iya. Terus kedepannya apa nih, langkah ekspansi atau ada rencana ekspansi Kak? Oke, untuk rencana ekspansinya sebenarnya aku lagi excited banget untuk ngerjain brand building base ini. Jadi of course di tahun ini kita bakal kembangin lagi produknya. Jadi kita akan tambahin lagi koleksinya, lalu kita ada plan untuk berkolaborasi sama nail artist. Dan ya hopefully di tahun ini sih kita lagi plan untuk bisa jualan di luar gitu. Untuk ekspor. Untuk ekspor gitu, ya. Tapi doakan aja. Semoga ya, semakin besar dan juga sukses. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa melihat perjalanan yang dilakukan oleh JS Nail Supplier dan Academy ini juga banyak juga ya mencetak talenta-talenta nail artist di Indonesia. Betul. Ya. Nah, tapi juga pemirsa mungkin juga penasaran nih Kak terkait gimana sih woman leadership dari seorang Kak Sinta itu gimana? Nanti kita bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini ya pemirsa. Pemirsa kembali lagi di Women's Talk. Nah pemirsa di segmen terakhir ini kita akan mengulik nih gaya kepemimpinan dari Kak Sinta selaku owner dari JS Nail Supplier dan juga Academy. Nah Kak Sinta boleh jelasin sedikit nggak sih bagaimana sih sebenarnya gaya kepemimpinan Kak Sinta sebagai owner? Sejujurnya aku nggak bisa menjelaskan gaya kepemimpinannya. I think memang aku itu orangnya result oriented aja ya. Jadi I hire the best team that I possibly itu ya. Jadi kayak sebisa mungkin aku hire tim yang memang bisa membantu aku, bukan aku yang membantu mereka gitu. Jadi yang memang tim yang bisa diajak brainstorm. Dan aku juga open kalau misalnya mereka punya ide-ide baru atau punya oh ya kita gini aja atau gitu aja gitu. Jadi aku merasa aku butuh juga banyak belajar dari tim-tim ini gitu. Karena kan aku nggak bisa kayak misalnya aku punya tim kreatif nih, kan aku bukan orang kreatif. Jadi aku make sure yang tim yang bersama aku itu tuh lebih hebat dari aku gitu. Jadi kalau ada sesuatu, oh kayaknya ini kurang cocok deh strategi iklan yang ini. Nah, biasa aku akan kayak kasih mereka ruang untuk belajar juga gitu. Ya udah kita coba ide kamu aja kayak gitu. Jadi ya I think strateginya adalah keep improving, trial and error. Kalau nggak berhasil dilakuin lagi dengan cara lain dan seterusnya kayak gitu. I see, keep trying ya Kak. Iya betul. Terus kalau kita jadi wanita kan emang banyak ya challenge-nya ya Kak, mulai dari di rumah dan diri sendiri dan lain sebagainya. Gimana tuh tantangan Kakak sebagai wanita di dunia bisnis ini bagaimana? Sebenarnya kalau beauty industry aku lumayan happy ya di sini. Dan fun fact kita tuh semua di company ini JS Nail Supplier and Academy ini semuanya wanita, semuanya perempuan. I see, gitu. seru Jadi banget. Iya, jadi kayak tantangannya nggak terlalu berasa karena kita bisa ngangkat galon sendiri gitu. Tapi ya mungkin memang pasti kalau perempuan ada aja yang memang kayak mungkin kita nggak bisa lakukan tapi yang lain bisa kayak gitu. Tapi karena ini adalah beauty industry, jadi sebenarnya di sekeliling aku juga perempuan gitu. Jadi challenge-nya sejujurnya aku nggak terlalu berasa. Nggak terlalu berasa karena mungkin di industri yang banyak perempuan juga, apalagi karena namanya perempuan mungkin ya seru-seru aja, fun-fun aja kali dan ya kita Kak. sudah
dari lama semuanya perempuan, jadi udah nggak berasa kayak challenge lagi. Nah, tapi menurut Kak Sinta, kalau Kak Sinta melihat tantangan woman business ya di Indonesia tuh bagaimana sih Kak? Secara keseluruhan in general? Kalau keseluruhan kan pasti banyak juga kayak beberapa bisnis yang mungkin dominan laki-laki misalnya gitu. Jadi perempuan tuh mungkin kayak agak nanti dulu deh gitu, karena ya kita mungkin nanti kalau perempuan married terus punya anak, ngurusin anaknya kayak gitu. In general memang perempuan itu aku rasa punya keterbatasan sedikit lebih banyak, tapi bukan berarti kita nggak bisa gitu. Jadi menurut aku ya bisa-bisa aja sih, apalagi menurut aku perempuan itu strateginya tuh bagus gitu. Kalau aku lihat kayak memang kita nggak langsung dar-dedor itu, nggak langsung hari ini ide besok eksekusi. Tapi planning kita tuh bagus gitu, planning terus habis itu kita tuh detail orangnya gitu. Jadi aku rasa bisa banget untuk perempuan berdaya kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Nah Kak, kalau dari family sendiri, dari keluarga itu mendukung nggak untuk Kak Sinta berbisnis? Terus menurut Kak Sinta seberapa penting sih dukungan dari keluarga untuk membangun bisnis, apalagi seorang wanita? Nah itu menarik sih, karena dulu itu aku pernah tidak direstui ya di bisnis ini, karena kan memang dari awal tuh dulu aku memang aku tuh suka art, suka desain gitu, dan dulu tuh nggak dikasih, ya kan orang tua aku boomer ya, jadinya kayak kamu mau belajar art mau ngapain gitu, tapi ya there's no other way selain aku membuktikan bahwa ya ini tuh industri ini tuh ada masa depannya gitu, sampai akhirnya ya aku membuktikan ke mereka gitu. Jadi ya nggak bisa mau kayak nggak bisa ini bagus segala macam kalau nggak ada buktinya juga nggak jadi kan gitu. Jadi sejak kayak memang mereka melihat aku tuh bener-bener niat, bukan cuman kayak hobi aja atau bukan cuman iseng-iseng aja, lama-lama mereka jadi merestui banget kayak gitu. Nah sih, jadi memang kalau misalnya kita ada hambatan mungkinnya dari keluarga, kita perlu untuk membuktikan juga ya, untuk menunjukkan bahwa kita emang serius, nggak cuma ya main-main doang. Lagian kan maksudnya itu bukan kayak nggak mau merestui anaknya, tapi kan namanya orang tua juga khawatir gitu. Benar. Takutnya nanti nggak jadi nih gitu. Apalagi sekarang beauty industry semakin semakin merekah, semakin berkembang, supportnya semakin banyak. Iya, mungkin zaman dulu juga orang tua kita masih belum aware ya, belum tahu, belum familiar dengan hal tersebut. Tapi kalau udah lihat hasilnya pasti udah mendukung banget ya Kak. Iya, betul. Baik Kak, terakhir nih Kak, mungkin ada tips and trick atau enggak quotes nih untuk para pemirsa di rumah yang mungkin pengen ada cita-cita jadi business woman seperti Kakak tuh apa sih? Mungkin kalau dari aku klise banget, aku cuman bilang menurut aku yang paling penting adalah to enjoy the process. Enjoy the process itu maksudnya aku percaya bahwa kita itu mengeluarkan energi apapun yang kita lakukan gitu. Jadi kalau aku bekerja dengan hati yang happy, aku bekerja dengan ikhlas, aku enjoy the process, aku percaya hal-hal baik itu akan datang juga, kesempatan itu akan datang juga. Tapi kalau ngejalaninnya dengan marah-marah, dengan kayak ngeluh terus, kan jadi gak enak ya, maksudnya kerja sehari-hari itu juga gak happy, dan hal buruk itu bisa aja datang gitu. Jadi apa yang aku lakukan dalam pekerjaanku itu akan menjadi energi yang berputar. Kalau aku positif, kalau aku berusaha menikmati setiap kesulitannya, lama-lama pasti hal baik dan kesempatan itu pasti akan datang. Kayak gitu. Baik, wah luar biasa sekali ya pemirsa. Dari Kak Sinta ini kita belajar kalau building a business itu tidak hanya soal menjual produk atau jasa ya, tapi kita juga in prosesnya harus juga enjoy dan menjalannya dengan hati agar juga resultnya juga bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih banyak Kak Sinta atas kesempatan yang menginspirasi berbicara langsung dengan Kak Sinta selaku owner dari JS Nail Supplier and Academy. Semoga JS Nail Supplier and Academy ini bisa semakin berkembang dan semakin ini ya, bisa ekspor kemana-mana ya, seluruh Indonesia, dunia ya. Terima kasih Kak Sinta atas waktunya. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan bertemu lagi di episode lainnya bersama saya Vina Munawar. Terima kasih dan sampai jumpa.